Seorang pria ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Tubuhnya terjepit di antara tumpukan sampah yang dia kumpulkan. Gak ada tanda kekerasan, tapi juga gak ada yang tahu kapan pria ini terakhir hidup. Kok bisa seorang terjebak dalam keadaan seperti itu? Ini bukan kasus biasa. Ini adalah kisah tentang kesepian dan juga masalah mental yang tidak tertanggulangi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Hari Sabtu, tanggal 25 Oktober tahun 2025 di Kabupaten Pati. Tepatnya di sebuah perumahan, para warga tuh mengeluh bahwa beberapa hari terakhir ini mereka mencium bau yang sangat busuk dari salah satu rumah. Bau busuknya itu benar-benar menyengat. Dan rumah itu milik seorang pria, inisialnya Y, usianya sudah 50 tahun. Dan katanya sudah hampir seminggu itu nggak ada warga yang melihat Y keluar masuk rumah. Padahal, biasanya dia kelihatan di depan pintu ketika sedang menerima makanan yang dipesan secara online. Warga pun mulai merasa curiga nih, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama Y. Apalagi setelah warga melihat ada banyak banget lalat hijau yang muncul dari dalam rumahnya. Kemunculan lalat secara tiba-tiba dalam jumlah banyak bisa menjadi tanda adanya proses pembusukan di sekitar lokasi. Karena lalat itu adalah serangga yang sangat peka terhadap bau dari jaringan yang busuk, seperti tubuh nggak bernyawa dari hewan atau bahkan manusia. Bau yang dihasilkan oleh senyawa pembusukan bisa menarik lalat dari jarak jauh dan berkumpul di satu area tertentu. Jenis lalat yang paling sering muncul adalah lalat hijau, lalat daging, serta lalat rumah. Dalam dunia forensik, kehadiran lalat itu sering digunakan sebagai petunjuk awal adanya penemuan tubuh yang tidak bernyawa. Balik ke kasus ini, para warga akhirnya melapor ke pihak yang berwenang tentang kecurigaan mereka. Gak lama, petugas pihak yang berwenang pun datang bersama tim forensik. Mereka langsung berusaha masuk dalam rumahnya Y, tapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Karena mereka khawatir jadi sesuatu yang buruk, akhirnya pihak yang berwenang pun membuka paksa pintu rumahnya Y. Dan ternyata kondisi dalam itu sangat-sangat parah, jauh dari perkiraannya mereka. Bayangin aja, seluruh ruangan dipenuhi tumpukan sampah seperti kantong plastik, kardus, botol, pakaian, hingga sisa-sisa makanan yang sudah baunya luar biasa. Untuk bisa masuk nih, bahkan petugas harus menyingkirkan sampah sedikit demi sedikit untuk membuka jalan. Selain bau, udara dalam itu sangat sesek dan juga panas sih minta ampun. Bahkan beberapa petugas harus keluar sebentar untuk mengambil napas sebelum melanjutkan pencarian. Setelah hampir 20 menit mengeluarkan tumpukan sampah nih, barulah mereka tiba di bagian kamar yang ada di rumahnya Y. Dan di ruangan itu, mereka menemukan tubuh gak bernyawa seorang laki-laki dalam posisi duduk dan kondisinya sudah membusuk. Tubuhnya ada di antara tumpukan sampah dan juga pakaian bekas. Dari pemeriksaan awal oleh tim forensik diperkirakan pria tersebut sudah kehilangan nyawanya lebih dari 5 hari sebelum ditemukan. Pihak forensik juga menemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh pria ini. Setelah itu tubuh nggak bernyawa tersebut dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lanjutan. Dan petugas sempat mengalami kesulitan luar biasa gara-gara ruang gerak yang sangat-sangat terbatas. Ya kebayang saking banyaknya sampah yang ada dalam rumah itu. Untuk mengevakuasi jasad perlu waktu sampai 1 jam. Sampai akhirnya tuh pria tersebut tuh berhasil dikeluarkan. Dan seluruh proses dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak merusak kondisi jasadnya. Banyak pihak termasuk warga akhirnya membantu membersihkan rumahnya Y untuk mencegah penyebaran penyakit. Setelah jasad berhasil dibawa ke rumah sakit, pihak forensik mulai melakukan beberapa pemeriksaan. Langkah pertama udah pasti memastikan identitasnya korban. Dan korban teridentifikasi sebagai Y atau sang pemilik rumah sendiri. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui kalau ini kehilangan nyawanya karena penyakit jantung. Seseorang kehilangan nyawanya karena terkena serangan jantung itu umumnya tidak menunjukkan ada perlukaan di bagian luar tubuhnya. Karena biasanya hilangnya nyawa itu terjadi akibat gangguan mendadak pada fungsi jantung, bukan karena kekerasan fisik.
Biasanya tubuh korban ditemukan dalam posisi seperti sedang menghanyiri di dada dengan wajah pucat, bibir membiru, dan keringat dingin di tubuh. Misalkan korban dalam kondisi masih fresh atau masih segar. Dalam pemeriksaan forensik, dokter tersimat menemukan ada penyumbatan atau pengerasan pada pembuluh di bagian jantung. Disebut juga dengan arteri koroner. Dan juga ada kerusakan pada otot-otot jantung. Jadi teman-teman, meskipun dari warga ada tanda-tanda yang spesifik, bagian dalam tubuh menunjukkan tanda jelas bahwa jantung berhenti bekerja karena suplai cairan tubuhnya terputus secara total. Inilah yang terjadi sama Y. Apalagi lingkungan di rumahnya itu tertutup, lembab, penuh gas amonia dari tumpukan sampah, dan itu bisa memperburuk kondisi jantungnya. Kalau hal ini dialami seorang mengalami riwayat jantung lemah, hilangnya nyawa secara mendadak sangat-sangat mungkin terjadi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemungkinan dia kehilangan nyawanya dalam kamar ketika sedang beristirahat. Dan dia beristirahat di tengah-tengah tumpukan sampah yang segitu banyaknya. Tubuhnya kemudian terjebak selama beberapa hari sebelum akhirnya membusuk dan ditemukan. Proses pembusukan manusia di ruang tertutup yang bisa berlangsung cepat, terutama di lingkungan panas, lembab, dan penuh bahan organik seperti sampah yang ada di rumahnya Y. Dalam waktu 3 hari aja membusuk akan terasa sangat-sangat kuat. Setelah 5 hari, tubuh akan mulai mengeluarkan cairan busukan yang bisa meresap ke lantai atau benda di sekitarnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak yang berwenang pun langsung melakukan penyidikan. Dimulai dari mencari latar belakangnya Y. Dari hasil penelusuran diketahui kalau Y ternyata bukan warga asli Pati. Y berasal dari Jawa Barat, menetap di Pati sejak tahun 2017. Waktu itu Y pindah ke Pati karena bekerja di sebuah pabrik gula. Tapi nggak berapa lama Y berhenti bekerja, dan sejak saat itu kehidupannya mulai berubah. Dulu menurut warga nih, itu masih sering ngobrol dan juga bercengkrama dengan tetangga-tetangganya. Tapi beberapa tahun belakangan ini perilakunya mulai berubah drastis. Dia mulai menutup diri dan jarang banget kelihatan keluar dari rumah. Dan gak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Ada yang menduga yaitu mengalami masalah keuangan. Sebagian lagi mengatakan kalau ia mungkin punya masalah kesehatan mental. Dan yang pasti, ia hanya kelihatan keluar rumah ketika sedang melalui makanan dia pesan secara online. Yang berwenang kemudian mencari tahu nih, apakah ia punya keluarga atau kerabat di sekitar Pati. Tapi hasil penelusuran menunjukkan bahwa dia tinggal seorang diri, gak punya keluarga di dekat daerah tersebut. Dan sampai sekarang, pihak yang berwenang pun masih melakukan penyelidikan untuk mencari apakah ada tanda-tanda yang mengarahkan tindak pidana atau enggak. Kalau kita lihat kasus ini dari sisi medis dan psikologis, hilangnya nyawanya memang nggak melibatkan tindak kekerasan. Tapi bukan berarti nggak ada cerita tragis di balik itu semua. Fenomena rumah penuh sampah seperti punya Y tadi bukan sekedar masalah kebersihan. Dalam dunia medis, kondisi dikenal juga sebagai hoarding disorder atau gangguan menimbun barang-barang. Penderitanya tuh kayak punya dorongan kuat untuk menyimpan berbagai macam benda, kertas bekas, pakaian rusak, hingga benda-benda yang sebenarnya tuh udah nggak berguna sama sekali. Orang dengan gangguan ini biasanya merasa cemas, stres, atau sedih kalau disuruh merapikan atau bahkan menyingkirkan barang-barang tersebut. Dan seringkali mereka tuh nggak sadar bahwa kebiasaannya sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Kondisi ini beda dengan sekedar suka mengkoleksi, karena pada hoarding disorder barang-barang disimpan tanpa aturan sampai menumpuk di mana-mana. Dalam kasus yang parah teman-teman, lingkungan yang penuh barang tuh bisa banget jadi kotor, berdebu, dan beresiko tinggi bagi kesehatan. Penyebabnya bisa macam-macam, trauma emosional, gangguan kecemasan, hingga faktor genetik atau keturunan. Pengobatannya biasanya melibatkan terapi perilaku kognitif untuk membantu penderita belajar melepaskan barang dan mengubah pola pikirnya. Tapi sayangnya dia tuh nggak sempat mendapat pengobatan sebelum dia kehilangan nyawanya. Menurut penelitian psikologi di American Psychiatric Association atau APA, lebih 75% penderita hoarding disorder punya riwayat trauma atau kehilangan besar dalam hidupnya, seperti ditinggal pasangan, kehilangan pekerjaan, atau hidup sendiri dalam waktu lama. Barang-barang yang mereka simpan jadi semacam teman dari simbol keamanan. Mereka merasa selama barang itu masih ada, mereka nggak sepenuhnya sendiri. Dalam kasus dia perilaku menumpuk barangnya mungkin dimulai setelah dia berhenti bekerja, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa siapapun untuk diajak bicara. Dia mulai mencari kenyamanan dari hal yang paling mudah dijangkau, yaitu benda-benda di sekitarnya. Rumah yang penuh sampah itu bukan cuma kotor, tapi juga berbahaya dari sisi medis.
Sampah organik yang busuk akan menghasilkan gas amonia dan juga metana. Dua senyawa yang bisa menyebabkan pusing, sesak napas, hingga kehilangan kesadaran kalau terhirup dalam jumlah yang besar. Selain itu, tumpukan benda juga menutup ventilasi rumah sehingga sirkulasi udara tuh hampir nggak ada. Udara dalam rumah jadi panas, lembab, dan kondisi yang sangat sempurna buat perkembangan bakteri dan juga jamur. Dan dalam kasus ini teman-teman, kondisi dalam rumahnya itu kemungkinan besar memicu serangan jantung yang dia alami. Henti jantung mendadak itu terjadi ketika detak jantung berhenti secara tiba-tiba. Biasanya akibat gangguan listrik pada otot jantung. Dalam hitungan detik, aliran cairan tubuh ke otak dan organ vital akan terhenti. Tanpa bantuan medis, dalam waktu 3-5 menit, otak mulai kekurangan oksigen dan sel-selnya rusak. Kondisi ini bisa sangat berbahaya ya teman-teman, dan bisa menyebabkan korban kehilangan nyawa dalam hitungan menit. Kombinasi antara udara beracun, panas ruangan, dan stres berat itu bisa menjadi pemicu dari serangan jantung dialami oleh Y. Dan kemungkinan besar itu yang menyebabkan Y kehilangan nyawanya. Selain faktor lingkungan, ada hal lain yang tidak kalah bahaya teman-teman, yaitu kesepian. Beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa kesepian bisa banget mempengaruhi tubuh secara nyata. Kesepian meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang dalam jangka panjang bisa merusak pembuluh dan juga jantung. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan kalau orang hidup sendirian itu dan jarang berinteraksi sosial, punya resiko 40% lebih tinggi terkena penyakit jantung. Kesepian juga mengubah cara otak memproses rasa takut dan rasa cemas. Seseorang bisa jadi lebih waspada, bahkan sampai waspada berlebihan, lebih mudah stres dan sulit tidur dengan tenang. Hal-hal yang memperburuk kondisi kesehatan jantung dan juga sistem kekebalan tubuh. Dalam kasusnya, semua faktor itu kelihatan teman-teman. Pertama, hidup sendirian selama bertahun-tahun. Yang kedua, penutup diri dari lingkungan. Gak punya rutinitas sehat dan tinggal di ruangan yang gak layak huni. Kasus yang dialami ini seringkali disebut kematian diam-diam atau silent death. Gak ada kekerasan, gak ada pelaku, tapi ada rangkaian penyebab yang pelan-pelan membahayakan nyawanya korban. Dimulai dari tekanan mental, kemudian kebersihan yang menurun, nutrisi terganggu, stres meningkat, dan akhirnya tubuh menyerah karena kelelahan fisik dan juga mental. Teman-teman, dari kasus ini kita bisa belajar agar gak menyepelekan hal sekecil apapun yang berhubungan dengan kesehatan mental kita. Kasus ini menggambarkan masalah yang jauh lebih besar, kesepian dan gangguan mental yang tidak ditangani. Kita memang hidup di zaman di mana komunikasi terasa mudah, tapi justru semakin banyak orang yang merasa sendiri. Ironisnya di situ, mereka yang benar-benar kesepian tuh nggak minta uang teman-teman, nggak minta belas kasihan, hanya perlu sedikit perhatian. Dan seperti banyak kasus serupa di dunia, tragedi seperti ini sering baru disadari setelah semuanya terlambat. Jangan sampai supaya terlambat, cari bantuan dan bicara dengan tenaga ahli atau orang yang kalian percaya. Kadang-kadang seorang kehilangan nyawanya itu bukan karena sakit, tapi karena kesepian yang gak pernah disadari. Hidup sendiri bukan hal yang salah, tapi kok terlalu lama merasa sendirian, hati bisa ikut rusak secara pelan-pelan. Banyak orang yang kelihatan baik-baik aja padahal diam-diam sedang berjuang melawan sepi dalam rumahnya. Kesepian itu bisa sangat membahayakan lewat stres, kecemasan, dan tubuh yang akhirnya menyerah. Dari kasus ini kita belajar kok perhatian kecil dari orang sekitar bisa berarti lebih dari yang kita kira. Kadang seorang itu gak perlu apapun, cukup diajak ngobrol, disapa, atau sekedar ditanya kabarnya. Dan sering banget nih, rasa peduli yang kecil itu bisa mencegah kehilangan yang besar.